Apa itu pajak penghasilan pasal 24? Ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan di Indonesia yang mengatur kredit pajak luar negeri, yaitu pajak yang dibayar terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang juga dikenai pajak di Indonesia. Tujuannya untuk menghindari pajak berganda internasional, yaitu ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali, baik oleh negara sumber penghasilan maupun oleh negara domisili wajib pajak. Selanjutnya ada definisi pajak penghasilan pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah ketentuan perpajakan di Indonesia yang memberikan kredit pajak atas pajak penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri oleh wajib pajak dalam negeri. Tujuannya untuk menghindari pajak berganda internasional, yaitu kondisi di mana menghasilkan penghasilan yang sama dikenakan pajak dua kali, baik di negara sumber atau di Indonesia. Dengan kata lain, pajak penghasilan pasal 24 memungkinkan wajib pajak dalam negeri untuk mengurangi jumlah PPh yang dibayar di luar negeri terhadap PPh yang terutang di Indonesia atas penghasilan yang sama. Ketentuan pelaporan. Subjek pajak. Wajib pajak dalam negeri, orang pribadi atau badan. Objek pajak. Penghitungan dari luar negeri yang dikenakan pajak di negara sumber. Bukti pemotongan. Harus tersedia bukti resmi pembayaran pajak di luar negeri. Batas kredit pajak. Kredit pajak maksimum adalah sebesar pajak yang berutang di Indonesia atas penghasilan luar negeri tersebut. Ketentuan pelaporan. Ketentuan pelaporan kredit pajak luar negeri harus dilaporkan dalam surat pemberitahuan SPT tahunan. Perhitungan penghasilan PPh pasal 24. Penghasilan PPh pasal 24 adalah proses pengkreditan pajak yang dibayarkan di luar negeri terhadap pajak penghasilan yang terutang di Indonesia. Ini merupakan mekanisme untuk menghindari pajak ganda internasional. Dasar hukum yang pertama yaitu pasal 24 UU PPh, UU nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan UU PPh tahun 2021. PP nomor 80 tahun 2010, PMK nomor 192 PMK 03 2018 tentang tata cara pengkreditan pajak luar negeri. Oke teman-teman, kita masuk pada contoh perhitungan penghasilan PPh pasal 2024. Langsung saja pada contoh perhitungannya, misal penghasilan kena pajak seluruh Indonesia yaitu Rp 1 miliar. Yang kedua itu penghasilan dari luar negeri, misalnya dari Singapura itu 300 juta rupiah. PPh terutang di Indonesia itu 250 juta rupiah. PPh dibayar, pajak yang dibayar di Singapura itu 80 juta. Nah, untuk perhitungannya langsung kita masuk pada hitung kredit pajak maksimum. Nah, untuk menghitung kredit pajak maksimum itu rumusnya PPh terutang di Indonesia dikali penghasilan pajak dari luar negeri ditambah penghasilan kena pajak seluruh di Indonesia. Nah, itu sama dengan 250 juta dikali 300 juta ditambah 1 miliar. Nah, itu sama dengan 250 juta dikali 0,3. Nah, sama dengan 75 juta rupiah. Nah, untuk pajak yang dikreditkan itu sama dengan lebih kecil dari pajak dibayar dari luar negeri, yaitu 80 juta rupiah. Dan kredit pajak maksimum itu 75 juta rupiah. Jadi untuk pajak yang dapat dikreditkan yaitu Rp 775 juta rupiah. Oke, di sini saya akan membahas contoh soal pajak penghasilan pasal 24 ya. Soalnya udah ada di layar nih di atas saya. Di sini kan soalnya yaitu PT Global Karya, perusahaan yang berdomisili di Indonesia, memperoleh penghasilan selama tahun 2024 sebagai berikut. Saya bacakan. Penghasilan dari kegiatan usaha di Indonesia
sebesar 800 juta rupiah. Lalu penghasilan dari luar negeri yaitu di Singapura sebesar 300 juta rupiah. Lalu pajak penghasilan yang telah dibayar di Singapura yaitu 90 juta. Lalu total penghasilan kena pajak atau PKP dalam SPT tahunan yaitu 1.100.000.000 rupiah. Lalu PPh terutang di Indonesia atas total PKP tersebut yaitu 275 juta rupiah. Di sini pertanyaan nomor 1 yaitu hitunglah kredit pajak maksimum yang dapat dikurangkan sesuai ketentuan PPh pasal 24. Jadi di sini kita akan menghitung kredit pajak maksimum yaitu KPM. Rumusnya yaitu penghasilan luar negeri dibagi total PKP lalu dikali PPh terutang di Indonesia. Jadi di sini kan sudah diketahui ya dari tadi yang saya bacakan penghasilan selama tahun 2024. Jadi di sini 300 juta 300 juta dibagi 1.100.000.000 lalu dikalikan dengan 275 juta sama dengan 300 juta dibagi dengan 1.100.000.000 didapat hasilnya yaitu 0,2727 lalu 0,27